Mall itu ramai sekali sore itu, tapi ada satu sosok yang membuatku merasa seakan hanya kami berdua yang ada di sana. Di antara suara musik dari toko pakaian, tawa anak-anak di area bermain, dan pengumuman diskon yang saling tumpang tindih, pandanganku terus tertarik pada seorang perempuan berjilbab yang tidak kukenal. Entah kenapa, kemanapun kami melangkah, ia selalu muncul lagi dalam jarak yang hampir sama. Di depan toko sepatu, ia pura-pura melihat rak sendal. Di eskalator, ia berdiri tepat di anak tangga di belakang kami. Di lantai makanan, ia duduk beberapa meja di belakang. Pandangannya seperti sengaja menghindari mataku, tapi tubuhnya tidak pernah benar-benar menjauh dari keluarga kecilku. Dan setiap kali aku menoleh, dada ini terasa mengerut, seperti ada sesuatu yang sedang mengincar dari balik keramaian yang pura-pura aman. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe, agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Rani, ibu dari seorang anak laki-laki yang sedang gemar minta mampir ke semua toko mainan yang ia lihat, dan istri dari seorang lelaki bernama Raka, yang belakangan lebih sering menatap layar ponselnya daripada wajahku. Kami jarang sekali pergi ke mall sebagai keluarga. Biasanya alasannya selalu sama. Raka sibuk, pengeluaran harus ditekan. Atau aku yang diminta mengerti bahwa jalan-jalan bukan prioritas. Jadi ketika pagi tadi ia tiba-tiba berkata, "Yuk sore nanti kita ajak Dava ke mall, sudah lama kita tidak jalan bertiga." Ada bagian dari diriku yang langsung melompat kecil. Untuk sesaat, aku ingin percaya bahwa mungkin hari ini kami hanya akan menjadi keluarga biasa tanpa rahasia. Awalnya, semuanya terasa wajar. Kami masuk ke toko pakaian anak, memilih kaos bergambar karakter kesukaan Dava. Raka bahkan sempat bercanda, menggoda anak kami yang ngotot ingin memilih kaos yang warnanya terlalu mencolok. Aku mengamati mereka sambil menggenggam hanger, berusaha menahan senyum yang terasa asing di wajahku sendiri. Sudah lama sekali aku tidak melihat Raka tertawa selepas itu. Tapi rasa hangat di dadaku mulai bergeser ketika menyadari sesuatu yang kecil, yang seharusnya bisa saja diabaikan kalau aku benar-benar tidak peka. Saat kami keluar dari toko, di seberang lorong, kulihat seorang perempuan dengan jilbab warna lembut berdiri, seolah sedang melihat manekin di etalase. Wajahnya biasa saja, seperti ibu-ibu lain di mall. Hanya saja, ketika matanya sekilas bertemu dengan mataku, ia buru-buru menunduk dan berpura-pura menatap ponselnya. Aku mengenyahkan perasaan aneh itu. Mall besar, wajar bertemu orang yang sama lebih dari sekali. Apalagi kalau rutenya mirip. Aku menegur diriku sendiri, jangan lebay, Ran. Kami melanjutkan langkah menuju area permainan anak. Dava berlari kecil menunjuk wahana yang ingin ia naiki. Sementara Raka membeli kartu isi ulang di kasir, aku menunggu di dekat pagar pembatas. Lagi-lagi, dari sudut mataku, aku menangkap sosok yang sama. Perempuan itu berdiri tidak jauh, berpura-pura memperhatikan layar televisi besar yang memutar iklan. Tetapi posisinya membuatnya leluasa, melihat kami tanpa terlalu mencolok. Kali ini, rasa merinding itu tidak bisa kuabaikan begitu saja. Aku pura-pura merapikan kerudung, memutar badan sedikit, sehingga bisa melihatnya lebih jelas. Jarak kami tidak sampai beberapa langkah. Ia seolah tidak menyadari bahwa aku memperhatikannya, tapi jemarinya yang menggenggam tas tampak kaku. Ketika Dava mulai bermain, Raka menghampiriku. "Kamu kok bengong?" tanyanya ringan. Aku menggeleng kecil. "Tidak, hanya capek." Lidahku menahan kalimat lain yang ingin keluar, bahwa ada perempuan yang sedari tadi seperti mengawasi kami. Rasanya malu kalau ternyata ini hanya imajinasiku. Selama ini, setiap kali aku mencoba mengutarakan rasa tidak enak, balasan yang kudapat hampir selalu sama. Aku terlalu peka, terlalu banyak menonton berita kriminal, terlalu mudah takut.
Beberapa bulan terakhir, kata-kata itu menjadi selimut tipis yang dipakai untuk menutupi semua kejanggalan. Telepon-telepon yang datang larut malam dan diangkat Raka di halaman belakang, alasan lembur mendadak yang membuatnya pulang dengan mata merah, dan bau rokok yang lebih kuat daripada biasanya. Pikiran kosongnya saat aku bercerita tentang hal-hal kecil yang terjadi di rumah. Ketika kutanya soal uang yang tiba-tiba terasa makin sempit, ia hanya mendesah dan berkata, "Kondisi lagi susah, Nay. Jangan ditambah dengan curigaan tidak jelas." Jadi hari ini, ketika akhirnya ia mengajakku ke mall, aku tidak ingin merusak suasana. Aku ingin menjaga sisa-sisa normal yang masih bisa kurasakan. Tapi sosok perempuan itu seperti bayangan yang menolak pergi. Kami naik eskalator untuk menuju lantai atas, mencari makanan. Aku berdiri di anak tangga di belakang Dava yang menggenggam tangan Raka. Sementara di belakangku, terdengar langkah pelan. Ketika aku melirik lewat bayangan di kaca pembatas, jantungku berdebar lebih cepat. Perempuan berjilbab itu berdiri tepat satu anak tangga di belakang, menunduk, seolah sangat tertarik memperhatikan iklan yang menempel di pegangan eskalator. Angin dari atas membuat ujung kerudungku bergoyang pelan. Dalam bayangan kaca, aku bisa melihat garis wajahnya. Bukan wajah penjahat yang selama ini kukira hanya ada di film. Ia terlihat seperti ibu rumah tangga biasa. Dan mungkin justru itu yang membuatku lebih tidak tenang. Orang jahat di dunia nyata jarang datang dengan tanda peringatan. Saat kami sampai di lantai atas dan melangkah ke area makanan, ia menghilang sejenak dari pandanganku. Aku hampir lega, tapi rasa itu hanya bertahan sebentar. Setelah kami duduk dan mulai memesan makanan, pandanganku tanpa sengaja menangkap lagi sosoknya. Kali ini, ia duduk sendiri di meja yang tidak terlalu jauh, hanya berisi segelas minuman yang sudah berembun. Pandangannya melayang, tapi setiap beberapa detik, matanya bergerak ke arah kami. Aku menelan ludah. Di meja, Dava sibuk memainkan sedotan, sementara Raka menunduk menatap ponselnya. Jempolnya bergerak cepat, wajahnya sesekali mengeras sebelum kembali datar. Ponsel itu yang dulu sering ia tinggalkan di meja begitu saja, kini seolah menjadi benda yang tidak boleh lepas dari tangannya. "Mas," panggilku pelan, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. "Kamu lihat tidak? Ada perempuan yang dari tadi seperti ikut kemana-mana." Ia mengangkat kepala sekilas, lalu mengikuti arah pandangku. Perempuan itu buru-buru menunduk, pura-pura membuka tas. Raka mendengus pelan. "Nei, mall itu tempat umum. Wajar kalau kita ketemu orang yang sama. Jangan mulai lagi dengan teori-teori aneh. Ya." "Aku bukan mengada-ada," sahutku pelan. "Dari tadi dia selalu muncul. Di toko anak, di eskalator, sekarang di sini. Kamu tidak merasa aneh?" Ia menghela napas panjang, meletakkan ponsel dengan agak keras di meja. "Kamu itu gampang sekali takut. Mungkin dia cuma sales kartu kredit, atau orang yang sedang nunggu seseorang. Jangan bawa-bawa perasaan ke hal yang tidak jelas. Aku capek, Nei. Aku cuma mau makan tenang." Suara Dava memotong ketegangan kecil di antara kami. "Bu," katanya polos sambil menunjuk. "Tante itu dari tadi ada terus, ya? Kok kayak di mana-mana?" Aku dan Raka sama-sama menoleh ke arah yang ia tunjuk. Perempuan itu buru-buru memalingkan wajah, pura-pura sibuk dengan ponselnya sendiri. Raka tersenyum kaku ke arah anak kami. "Dia cuma orang yang kebetulan sama jalurnya dengan kita," ujarnya. Kali ini dengan nada yang ditujukan lebih ke Dava, tapi jelas diarahkan padaku. "Tidak semua yang kamu lihat perlu ditakuti." Aku mengangguk pelan, tapi di dalam hati, kata-kata itu justru menjadi batu lain yang menekan. Tidak semua yang kamu lihat perlu ditakuti. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang justru berusaha tidak terlihat? Makanan datang, dan percakapan bergeser ke topik lain. Aku memaksa diri tertawa ketika Dava menumpahkan sedikit saus ke bajunya. Memaksa diriku mengunyah walau rasanya seperti mengunyah pasir. Sesekali aku mencuri pandang ke meja perempuan itu.
Minumannya hampir tidak berkurang. Ia seperti lebih tertarik menghitung napas kami daripada meneguk isi gelasnya sendiri. Ketika akhirnya kami beranjak meninggalkan area makanan dan berjalan ke arah parkiran, aku berharap ini akan menjadi akhir dari perasaan tidak enak hari itu. Tapi begitu kami memasuki area parkir yang lebih sepi, dingin dari pendingin udara berganti dengan udara lembab dan bau aspal, mataku menangkap sosok yang sama berdiri di dekat salah satu pilar, seakan menunggu. Saat itulah, untuk pertama kalinya hari itu, aku benar-benar merasa bahwa ini bukan kebetulan. Dan di antara suara langkah kaki kami yang bergema, ada suara lain yang pelan-pelan tumbuh di dalam kepala. Sebuah pertanyaan yang akan mengubah segalanya jika benar dijawab. Langkah-langkah kami terdengar memantul di dinding parkiran, tercampur dengan bunyi alarm mobil sesekali dan deru mesin yang baru dinyalakan. Dava berjalan di tengah, menggenggam tanganku dan tangan Raka bergantian, meloncat kecil di antara garis-garis putih yang menandai petak parkir, seolah semua ini hanya permainan. Sementara itu, di sudut mataku, aku masih bisa melihat perempuan itu. Ia berdiri di dekat sebuah tiang beton, pura-pura sibuk melihat ke arah lain, tapi posisi tubuhnya seperti menghadap lurus ke jalur yang pasti akan kami lewati. Semakin dekat, semakin kencang detak jantungku. Ada suara di dalam kepala yang berkata, "Belok saja, jangan lewat situ, cari jalan memutar." Tapi ada suara lain yang lebih pelan tapi tegas. Kalau kamu terus menghindar, kamu tidak akan pernah tahu. Dan rasa tidak tahu itu sudah terlalu lama menempati hidupmu. Raka menekan tombol kunci mobil. Suara lampu sein berkedip menandai posisi mobil kami. Ia menggandeng Dava, mempercepat langkah. Aku sedikit tertinggal di belakang, sengaja melambat tanpa terlalu mencolok. Perempuan itu mulai bergerak, seolah ingin berlalu, padahal justru mendekat ke jalur kami. Saat jarak tinggal beberapa langkah, mataku dan matanya bertemu. Tidak ada yang berlebihan di sana. Tidak ada kebencian atau senyum sinis seperti di film. Yang kulihat justru sesuatu yang tidak kusangka. Kegelisahan. Seperti seseorang yang terlalu lama menahan kata-kata di mulutnya. Tanpa benar kupikirkan, kakiku berhenti. Raka menoleh, heran. "Kenapa, Nay? Ayo, sudah malam." "Mas duluan aja ke mobil," kataku, mencoba menahan getar dalam suara. "Aku mau ke toilet dulu. Ada di dekat pintu masuk tadi. Kuburuan nyusul." Raka menghela napas. Jelas tidak suka rencana mendadak itu. Tapi mungkin karena tidak ingin berdebat di depan anak, ia hanya mengangguk. "Jangan lama-lama," katanya. Lalu menggandeng Dava menjauh, membuka pintu mobil. Begitu mereka cukup jauh, aku berbalik. Perempuan itu seperti baru saja hendak melangkah pergi, tapi menghentikan gerakan ketika menyadari aku berjalan ke arahnya. Kulihat jelas ia menarik napas dalam. Jemarinya mengepal di sisi tubuh, tas selempangnya sedikit bergeser. "Bu," sapaku pelan. Suaraku lebih serak dari yang kuharapkan. "Maaf, kita saling tidak kenal ya. Tapi dari tadi saya merasa ibu seperti mengikuti kami." Ia menatapku beberapa detik, seolah menimbang antara lari atau jujur. Murid matanya sedikit membesar, lalu ia buru-buru menunduk. "Saya... Maaf Bu," katanya pelan. "Saya tidak bermaksud menakuti. Saya cuma menjalankan tugas." Kata tugas membuat bulu kuduku meremang. Tugas apa yang mengharuskan seseorang mengawasi keluarga lain di mall seharian? "Tugas apa?" tanyaku, berusaha menjaga nada tetap sopan. "Kalau ibu memang butuh sesuatu, kenapa tidak dari tadi menyapa baik-baik? Kenapa menunggu di belakang memotret dari jauh?" Ia tampak makin gelisah ketika kutiup bagian memotret. Matanya melirik singkat ke arah mobil kami, lalu kembali menatapku. "Suami ibu, Pak Raka, ya?" Ia menyebut nama itu dengan hati-hati, seolah takut salah. Darahku seperti berhenti mengalir sesaat. "Iya," sahutku pelan. "Kenapa dengan suami saya?" Ia menggigit bibir bawah,
lalu menghela napas panjang seakan ini adalah keputusan yang sudah lama tertahan. Saya dari pihak lembaga keuangan, ujarnya akhirnya. Beberapa bulan terakhir, kantor kami menangani berkas beliau. Ada urusan pinjaman dan asuransi yang cukup besar. Kami sudah mencoba menemui beliau beberapa kali, ke rumah, bahkan ke kantor. Tapi, dia bilang ke saya itu hanya urusan kerja biasa. Potongku tanpa sadar. Surat-surat, tanda tangan formalitas. Itu maksud ibu. Perempuan itu menatapku, dan di sana aku melihat sesuatu yang lebih berat daripada sekadar profesionalitas. Ada rasa kasihan yang ia coba sembunyikan. Seharusnya ibu yang menjelaskan itu ke saya, lanjutku. Suaraku mulai bergetar. Bukan orang asing di parkiran mall. Ia menghela napas lagi. Itulah kenapa saya mengikuti ibu seharian, ucapnya. Saya dapat info dari kantor, dari salah satu rekan Pak Raka, bahwa hari ini beliau akan ke mall bersama istri dan anak. Atasan saya hanya menyuruh saya memastikan keberadaan dan identitas kalian. Biar kalau nanti ada langkah hukum, data kami lengkap. Tapi, semakin lama saya melihat ibu dan anak ibu, semakin saya merasa tidak enak. Jari-jariku memegang tali tas semakin kuat. Tidak enak bagaimana? Tanyaku. Meski sebagian diriku sudah bersiap menerima jawaban yang tidak nyaman. Perempuan itu menatap lurus ke mataku. Karena cara suami ibu bercerita tentang ibu sangat berbeda dengan yang saya lihat hari ini. Aku menelan ludah. Dia bercerita apa? Saya tidak seharusnya mengulang ini, ujarnya pelan. Secara aturan, saya hanya perlu mencatat dan menyusun berkas. Tapi saya juga seorang perempuan, Bu. Seorang istri, dan ada hal-hal yang rasanya terlalu kejam kalau hanya dibiarkan tertulis tanpa pernah ibu dengar dari sisi ibu. Angin parkiran berhembus pelan, membawa serta aroma bensin dan asap. Untuk beberapa detik, kami hanya berdiri diam di antara mobil-mobil yang terparkir, seolah dunia menahan napas menunggu kalimat berikutnya. Di kantor, lanjutnya, suaranya mulai berat. Pak Raka sering bilang bahwa ibu itu orangnya tidak stabil, emosional, boros, sulit diajak bicara soal uang. Dia bilang, kalau bukan karena sifat ibu, dia tidak akan terjebak utang sebesar ini. Bahwa semua ini untuk melindungi keluarga dari kebodohan ibu mengatur uang. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada benturan apapun. Rasanya seperti ditampar di depan cermin. Dipaksa melihat wajah yang baru saja dilukis orang tanpa izin. Dia bilang begitu. Ke orang luar. Suaraku nyaris hanya bisikan. Perempuan itu mengangguk perlahan. Dan bukan cuma itu, sambungnya. Di beberapa pertemuan, ketika kami bahas kemungkinan klaim dan pembagian aset kalau sesuatu terjadi, beliau menyebut bahwa, maaf Bu, saya harus jujur, bahwa ibu sering histeris dan berfantasi, sehingga kalau suatu saat terjadi apa-apa, keterangan ibu mungkin sulit dipercaya. Kata-katanya kurang lebih begitu. Lututku terasa lemas. Aku melangkah mundur sedikit, menahan diri agar tidak langsung jatuh duduk di lantai parkiran yang dingin. Semua kalimat meremehkan yang selama ini ia ucapkan di rumah tiba-tiba terasa memiliki ekor yang jauh lebih panjang dari dugaanku. Ternyata, ia tidak hanya memakainya untuk membungkamku, tapi juga untuk membentuk citra di mata orang lain. Kenapa ibu bilang ini ke saya sekarang? Tanyaku, suara serak. Kenapa tidak saja ikut aturan kantor ibu? Mencatat, diam, lalu pergi. Ia menatapku lagi, kali ini dengan mata yang jelas berkaca-kaca. Karena di berkas itu, jawabnya, bukan hanya nama Pak Raka yang tertulis. Nama ibu juga ada. Dan nama anak ibu. Sebagai bagian dari jaminan. Sebagai alasan. Sebagai tokoh dalam cerita yang beliau sampaikan. Dunia rasanya berputar pelan di sekitarku. Nama anakku. Nama anakku yang baru beberapa jam lalu tertawa di area permainan. Yang hanya tahu mall sebagai tempat makan es krim dan melihat lampu warna-warni.
kini disebut dalam kalimat yang sama dengan kata utang dan jaminan. Beliau bilang, lanjut perempuan itu, kalau nanti ada masalah, mudah untuk membuat orang percaya bahwa ibu tidak sanggup mengurus keuangan dan keputusan besar. Karena dari sekarang, katanya, sudah banyak saksi yang tahu, ibu sering marah-marah, menangis, dan berprasangka. Aku ingin membantah, mengatakan bahwa aku tidak seperti itu. Tapi suara kecil di dalam diriku mengingatkan, saat-saat ketika aku memang menangis karena kebingungan, saat aku marah karena merasa dibohongi, saat aku bertanya berkali-kali dan dibalas dengan tuduhan lebay. Ternyata, semua itu sedang disusun sebagai bukti melawan aku, bukan sebagai jeritan orang yang butuh diajak bicara. Bu, kata perempuan itu pelan, saya hanya petugas. Kalau besok saya dipindahkan, berkas ini tetap berjalan. Tapi sebagai sesama perempuan, saya merasa harus memberitahu. Kalau ibu merasa ini tidak benar, jangan diam. Simpan semua yang ibu punya. Tanya semua yang perlu ibu tahu. Jangan sampai nanti, ketika semuanya sudah terlambat, ibu baru sadar bahwa cerita tentang diri ibu sudah selesai ditulis tanpa ibu sempat baca. Aku mengusap pipi, baru sadar ada air mata yang sejak tadi mengalir. Suaraku bergetar ketika bertanya, Apa masih bisa diperbaiki? Ia merogoh tas, mengeluarkan sebuah kartu kecil yang sudah agak lecek. Ini nomor saya, ucapnya. Bukan nomor kantor, ini nomor pribadi. Kalau ibu mau tahu detail, saya bisa tunjukkan apa yang tercatat. Tapi mohon, lakukan dengan hati-hati. Saya tidak ingin ibu dalam bahaya. Kupandangi kartu itu beberapa detik sebelum akhirnya meraihnya. Kertas tipis itu terasa lebih berat daripada tas yang sejak tadi tergantung di pundakku. Di kejauhan, suara Dava memanggil memecah momen itu. Bu, cepat, ayo pulang! Teriaknya riang, seolah dunia tidak sedang retak di sekitar kami. Aku menoleh ke arah suara anakku, lalu kembali menatap perempuan itu. Terima kasih, kataku lirih. Mungkin tanpa ibu, aku akan terus percaya bahwa aku hanya istri lebay yang suka berprasangka. Perempuan itu tersenyum getir. Jangan cepat-cepat menyalahkan diri sendiri, Bu, ujarnya. Kadang, orang hanya butuh satu saksi untuk sadar bahwa dirinya tidak gila. Saat aku berjalan kembali ke arah mobil, kartu kecil itu terasa terbakar di genggaman. Di samping mobil, Raka berdiri bersandar sambil menatap ponselnya. Saat melihatku mendekat, ia melambaikan tangan ringan, seolah hari itu hanyalah hari jalan-jalan biasa. Dan untuk pertama kalinya, aku menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang ternyata sudah lama menuliskan diriku dalam versi yang sama sekali tidak kukenal. Sepanjang perjalanan pulang, suara di dalam mobil seperti berasal dari dua dunia yang berbeda. Di bangku belakang, Dava sibuk bercerita tentang permainan di mall, tentang lampu warna-warni, dan boneka raksasa yang dilihatnya. Tertawanya pecah beberapa kali, ringan, tanpa beban. Di kursi depan, Raka beberapa kali menghela napas, menyalakan radio lalu mematikannya lagi. Seolah musik apapun tidak bisa menutup sesak yang tidak ia mengerti. Sementara aku duduk di sampingnya dengan kartu kecil di genggaman, berusaha keras agar suaraku tidak ikut pecah. Kamu lama sekali di toilet, komentar Raka ketika lampu merah menahan laju mobil. Aku sampai harus muter 2 kali di parkiran. Aku menoleh pelan. Maaf, tadi antre. Padahal yang sebenarnya antre adalah kata-kata di ujung lidahku. Semua berebut ingin keluar. Aku ingin bertanya, seberapa jauh ia sudah melangkah bercerita tentang diriku kepada orang asing. Aku ingin melempar kartu nama di tanganku ke pangkuannya dan berkata, lihat, orang yang kamu bawa masuk ke hidup kita, diam-diam ternyata punya hati lebih lembut daripada yang kamu punya untukku. Tapi aku tahu, jika aku meledak sekarang, aku hanya akan dianggap membesar-besarkan. Tanpa bukti utuh, aku akan kembali dimainkan sebagai istri yang terlalu emosional di tengah kemacetan.
Aku tadi lihat kamu ngobrol sama orang di parkiran. Tambahnya, pura-pura santai. Siapa? Aku menahan napas sepersekian detik. Jadi ia memperhatikan. Tante yang nanya arah ke toilet, jawabku datar. Tidak penting. Ada jeda singkat. Mungkin ia mencoba membaca kebohonganku. Mungkin juga ia terlalu lelah untuk peduli. Pada akhirnya, ia hanya mengangguk pelan dan kembali menatap jalan. Sesampainya di rumah, rutinitas berjalan seperti biasa. Raka langsung mandi, lalu duduk di ruang tamu dengan ponsel dan televisi yang bersaing memperebutkan perhatiannya. Dava menumpuk mainan barunya di lantai, mengajak ayahnya melihat satu persatu. Aku memasuki dapur, menyiapkan air panas untuk teh. Sementara kartu nama kecil itu kutaruh sebentar di atas kulkas, tempat yang jarang disentuh tangan siapapun kecuali tanganku sendiri. Suara tawa Dava dari ruang tamu terdengar seperti irama yang sudah sangat kukenal, tapi hari ini ada nada lain yang mengiringinya. Nada waspada. Sambil menunggu air mendidih, aku membuka laci dapur, mengeluarkan tumpukan kantong belanjaan yang dulu kupakai untuk menyimpan struk dan nota. Di salah satu sudut, ada map tipis berwarna bening berisi beberapa kertas yang pernah dibawa pulang Raka beberapa bulan lalu. Waktu itu, aku hanya sempat melihat sekilas, sebelum disuruh tanda tangan di beberapa bagian. Ingat, ini cuman form biasa, katanya saat itu. Soal penyesuaian data. Biar cicilan rumah rapi, tidak usah dipikir rumit. Aku ingat, karena saat itu Dava sedang demam. Ia terbaring di sofa, wajahnya memerah, napasnya berat. Raka menaruh pulpen di tanganku sambil berkata, "Kasihan Dava, kalau nanti ada apa-apa dengan rumah ini." Dan bagi seorang ibu yang saat itu hanya ingin anaknya sehat, kata-kata itu cukup untuk membuatku menandatangani apapun yang dianggap demi keluarga. Kini, di dapur yang sunyi, aku membuka map itu lagi. Lembar demi lembar kutarik keluar, kutata di meja makan. Ada surat perjanjian pinjaman, ada polis asuransi, ada formulir yang menyebut kata-kata seperti penerima manfaat, jaminan, penanggung jawab, dan sederet istilah lain yang dulu kuanggap bahasa orang kantor. Di salah satu halaman, mataku berhenti pada bagian yang memperlihatkan 3 nama. Nama Raka, namaku, dan nama Dava. Di sampingnya, ada kolom kecil yang menjelaskan siapa berperan sebagai apa. Di baris namaku, ada satu kata yang membuat jantungku kembali berdegup terlalu keras. Pengguna yang dinilai memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan. Dulu, ketika menandatangani, aku tidak pernah memperhatikan. Sekarang, di bawah cahaya lampu dapur, kata-kata itu seperti menyala sendiri. Aku menelusuri halaman lain. Di bagian catatan tambahan yang diketik kecil di bawah, ada kalimat yang menjelaskan bahwa menurut keterangan pemohon, istrinya sering mengalami kecemasan berlebihan, emosi tidak stabil, dan tidak memahami risiko finansial, sehingga diperlukan perlindungan tambahan dengan cara membatasi aksesnya pada keputusan keuangan besar. Aku mundur selangkah, tanpa sadar menyentuh pinggiran meja yang dingin. Ini bukan lagi sekadar gosip mulut ke mulut. Ini sudah masuk dokumen resmi. Suara langkah di lorong membuatku tersentak. Dengan cepat, aku mengumpulkan kertas-kertas itu, memasukkannya kembali ke map, lalu menyelipkannya ke dalam laci paling bawah. Saat Raka masuk ke dapur, aku sudah sedang menuang teh ke dalam gelas. "Kamu tidak ikut nonton?" tanyanya sambil membuka kulkas. "Capek," jawabku singkat. Kepala agak berat. "Makanya jangan kebanyakan pikiran," ujarnya sambil mengambil botol air. "Hidup sudah susah, tidak usah ditambah hal-hal yang belum tentu nyata." Ada banyak hal yang ingin kubalas, tapi malam itu aku memilih menyimpan tenaga. Aku tahu akan datang saat dimana apa yang kusimpan ini harus dikeluarkan. Namun ketika hari itu tiba, aku tidak boleh hanya datang dengan kalimat, "Aku merasa tidak enak." Aku harus datang dengan kalimat, "Ini buktinya." Saat rumah sudah sepi dan Raka tertidur, aku mengambil ponsel,
melangkah pelan ke dapur, mengambil kartu nama yang kutaruh di atas kulkas. Jemariku agak gemetar ketika menekan nomor yang tertera di sana. Suara dering di seberang terdengar beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. "Halo, dengan Maya." Suara perempuan itu muncul, lebih tenang dibanding di parkiran tadi. "Bu, ini Rani," kataku pelan. "Ibu yang tadi di mall." Ada jeda singkat, lalu napas lega terdengar samar. "Astaga Bu Rani, saya pikir ibu tidak akan menghubungi saya. Maaf sekali kalau tadi caranya membuat ibu takut." "Saya lebih takut kalau tidak pernah tahu," jawabku jujur. "Bu Maya, tadi ibu bilang nama saya dan anak saya ada di berkas. Saya sudah lihat beberapa dokumen di rumah. Ada hal-hal yang saya sama sekali tidak pernah diberitahu. Bisakah ibu jelaskan dengan bahasa yang saya mengerti? Saya ibu rumah tangga, saya bukan orang bank." Ia tertawa kecil, sedih. "Baik Bu, saya akan jelaskan pelan-pelan." Malam itu, di meja makan, dengan map tersebar di depanku, dan suara Maya keluar dari ponsel, aku belajar memahami betapa rapi cerita yang sudah disusun Raka. Ia menjelaskan bagaimana di kantor Raka selalu datang sendiri. Bagaimana ia menggambarkan diriku sebagai istri yang tidak peduli urusan finansial, yang boros belanja hal-hal tidak perlu, sehingga ia terpaksa mengambil keputusan tanpa berdiskusi denganku demi kebaikan keluarga. Padahal, kalau lihat berkas transaksi, kata Maya, belanja besar selalu atas nama kebutuhan rumah dan anak. Tidak ada catatan yang menunjukkan ibu menghamburkan uang untuk hal-hal di luar itu. Tapi kami tidak bisa ikut campur soal bagaimana suami istri menyusun cerita, kecuali salah satu pihak datang dan menunjukkan sisi lain. Kuketik catatan kecil di kertas kosong. Tanggal hari ini, jam telepon, poin-poin penting dari penjelasan Maya. Tanpa ku minta, ia menyarankan sesuatu. "Bu Rani," katanya, "kalau ibu merasa ada yang tidak adil di sini, kumpulkan semua yang ibu punya. Foto dokumen, simpan salinan di tempat yang aman. Jangan hanya di rumah. Kalau perlu, kirim ke email ibu sendiri. Dan kalau ibu punya saudara yang bisa dipercaya, ajak dia melihat ini. Supaya nanti kalau terjadi apa-apa, ibu tidak berdiri sendiri saat bicara." Begitu telepon ditutup, aku duduk lama di kursi, memandangi catatanku sendiri. Maya benar. Selama ini, aku terlalu sering bertarung sendirian di dalam kepala. Aku butuh orang lain yang menyaksikan apa yang kulihat. Satu nama langsung muncul di kepalaku, Dina. Kakak perempuanku yang sejak dulu selalu jadi tempat pulang ketika aku bingung membedakan antara perasaan dan kenyataan. Tanganku bergerak otomatis membuka daftar kontak, mencari namanya. Saat nada sambung terdengar, napasku ikut teratur. Ketika suaranya menjawab, "Halo Nay," rasanya seperti seseorang baru saja membuka sedikit jendela di ruangan pengap. "Kak," suaraku pecah. Kalau aku bilang, suamiku sedang pelan-pelan menulis cerita tentang aku di belakangku. Kamu percaya? Ada hening singkat di seberang. Lalu suara Dina terdengar mantap. "Aku percaya dulu, baru kita cek sama-sama. Kirim lokasimu, Nay. Aku akan cari cara untuk datang. Kamu tidak usah membuktikan kewarasanmu sendirian." Malam itu, aku memotret satu persatu dokumen di meja, mengirimkannya ke email pribadiku, lalu menulis lagi garis waktu kejadian di buku kecil. Dari dering telepon malam-malam, kunjungan petugas yang dulu kusebut sales, hingga pertemuan di mall hari ini. Setiap garis kusertai satu hal. Apa yang kurasakan saat itu, dan apa yang kemudian terbukti. Aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi ketika Dina sampai di rumah, atau ketika Raka menyadari bahwa aku sudah tidak lagi memegang cerita versinya begitu saja. Yang ku tahu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, rasa takutku tidak lagi membuatku diam. Rasa takut itu perlahan, sedang berubah menjadi pijakan. Dina datang ke rumah beberapa hari kemudian, dengan koper kecil dan raut wajah yang tidak berusaha menyembunyikan kecemasannya. Begitu aku membuka pintu,
ia langsung memelukku erat tanpa banyak kata. Pelukan yang biasanya terasa hangat, kali ini juga membawa sesuatu yang lain. Konfirmasi bahwa apa yang kualami cukup serius, sampai membuatnya menempuh perjalanan jauh hanya untuk duduk di sampingku. Aku kira kamu cuma akan cerita soal pertengkaran biasa, katanya setelah kami duduk di ruang tamu. Tapi nada suaramu di telepon kemarin beda. Kamu terdengar seperti orang yang sedang berdiri di ujung tebing. Aku tersenyum hambar. Rasanya bahkan bukan berdiri di ujung. Lebih seperti aku baru sadar. Selama ini aku tidak pernah lihat tebingnya. Tahu-tahu sudah hampir jatuh. Dina menatapku lekat-lekat. Baik. Sekarang tunjukkan semua yang kamu punya. Biar aku jatuh bareng kamu lihat tebingnya. Aku mengangguk dan berdiri, mengambil map dari laci dapur. Buku kecil berisi garis waktu yang kutulis malam-malam, serta ponselku yang berisi foto-foto dokumen. Kami menata semuanya di meja makan, layaknya orang yang hendak bermain permainan papan. Hanya saja yang kami hadapi bukan permainan, melainkan hidupku sendiri. Aku mulai menjelaskan satu persatu. Tentang telepon-telepon malam, tentang perempuan di mall, tentang percakapan dengan Maya, dan tentang bagaimana namaku serta nama Dava dipakai dalam dokumen dengan keterangan yang seolah menjadikanku beban, bukan pasangan. Dina membaca kata-kata di kertas dengan rahang mengeras. Jemarinya mengetuk permukaan meja perlahan, pertanda ia sedang menahan banyak emosi. Di sini tertulis kamu dianggap punya keterbatasan mengelola keuangan, katanya pelan, menunjuk satu kalimat. Padahal selama ini yang ngurus belanja rumah, cicilan kecil, dan kebutuhan Dava itu kamu. Raka bilang ke kantornya, aku boros dan tidak paham risiko, sahutku lirih. Maya yang cerita, supaya nanti kalau ada apa-apa, mudah bagi orang percaya bahwa aku tidak layak dilibatkan dalam keputusan besar. Dina memejamkan mata sejenak, mengembuskan napas tajam. Kalau aku hanya dengar dari mulutmu, mungkin aku akan bilang kamu sedang emosional dan perlu tenang dulu. Tapi ini tertulis, rapi, diajukan sebagai keterangan resmi. Ia mengambil ponselnya, menyalakan perekam suara, lalu menaruhnya di atas meja. Aku mau kamu ulang secara garis besar apa yang kamu ceritakan ke aku tadi, ucapnya. Anggap saja kamu sedang cerita ke seseorang yang tidak kenal sama sekali dengan kalian. Ini penting, Nay, supaya suatu hari nanti, kalau ingatanmu mulai diragukan lagi, kita punya versi yang direkam ketika kamu masih ingat betul kronologinya. Awalnya, aku merasa canggung. Tapi begitu mulai bicara, kata-kata mengalir seperti air yang akhirnya menemukan celah di bendungan. Aku menceritakan dari awal. Momen ketika Raka pertama kali pulang dengan wajah penuh tekanan. Kalimat-kalimatnya tentang hidup yang berat. Ajakan ke psikolog yang awalnya kupikir bentuk kepedulian. Sampai ke hari di mall ketika Maya berdiri di antara tiang parkiran dan mengungkap fakta yang membuat kakiku lemas. Saat rekaman dihentikan, Dina menatapku lama. Kamu sadar tidak? Katanya pelan. Selama ini kamu bukan cuma dijauhkan dari keputusan. Kamu juga sedang dipersiapkan untuk dijadikan tokoh utama dalam cerita yang akan menyalahkanmu. Aku mengangguk. Dan aku baru sadar setelah orang asing lebih dulu kasihan padaku, ketimbang orang yang kuberi kepercayaan. Siang itu kami menelpon Maya dengan loudspeaker. Dina memperkenalkan diri, menjelaskan bahwa ia kakakku, dan ingin mendengar sendiri dari mulut Maya. Perempuan di seberang sana tidak terdengar kaget, seolah sudah menduga bahwa suatu hari percakapan ini akan terjadi dalam format yang lebih serius. Bu Dina, kata Maya, secara pekerjaan saya tidak seharusnya terlibat sejauh ini. Tapi setiap kali melihat berkas ini, saya merasa tidak enak. Cara Pak Raka menggambarkan Burani membuat saya takut satu hal. Apa? Tanya Dina. Takut nanti ketika proses berjalan, semua orang akan lebih mudah percaya versi beliau, jawab Maya. Karena ceritanya sudah disusun dari sekarang.
Makanya saya memberanikan diri bicara ke Bu Rani waktu di mall. Itu mungkin salah satu momen terakhir di mana saya bisa bicara langsung tanpa sepengetahuan beliau. Dina tidak langsung menanggapi. Suaranya ketika menjawab terdengar lebih datar, nada khasnya ketika sedang serius penuh. Terima kasih Bu Maya. Kami tidak akan menyeret Ibu ke masalah hukum, tapi kami akan menyimpan baik-baik fakta bahwa ada orang dari dalam yang pernah mengingatkan. Boleh tidak, jika suatu hari dibutuhkan, Ibu bersedia mengakui bahwa percakapan ini pernah terjadi? Ada diam sebentar di seberang. Lalu Maya menjawab pelan. Kalau itu bisa mencegah seorang perempuan disalahkan atas cerita yang tidak pernah ia setujui, saya akan pikirkan caranya. Yang jelas, saya tidak akan berpura-pura tidak tahu. Setelah telepon ditutup, Dina mematikan perekam suara, menyimpannya dengan hati-hati. Baik, ujarnya. Sekarang kita tidak hanya punya dokumen, tapi juga saksi yang melihat dari sisi luar. Langkah berikutnya, 2 hal. 2. Aku langsung mengoreksi dalam hati, lalu mengulang dengan kata lain. Maksudmu, ada beberapa langkah? Iya, ia mengangguk. Pertama, kita perlu tokoh netral di lingkungan ini yang tahu. Minimal Pak RT. Biar kalau nanti Raka bilang kamu mendramatisir, ada orang yang sudah mendengar versi lengkapmu dari awal. Kedua, kita perlu seseorang yang paham hukum, membaca dokumen-dokumen ini. Bukan hanya Maya. Dia dari pihak lembaga. Kita butuh orang yang ada di pihakmu. Temanmu yang kerja di bidang hukum itu? Tanyaku, mengingat suara perempuan yang pernah ia hubungi di percakapan sebelumnya. Benar, jawab Dina. Namanya Rika. Dia biasa menangani kasus keluarga dan sengketa kecil. Aku sudah kirim pesan dan dia bilang bisa datang akhir pekan ini. Kalau kamu setuju, kita ajak juga Pak RT. Semua di satu ruangan. Biar tidak ada yang bisa memelintir kata-kata seenaknya. Membayangkan Raka duduk di ruang tamu, dihadapkan pada dokumen dan penjelasan Maya yang disuarakan ulang, membuat perutku mual. Dia akan sangat marah, kataku lirih. Aku sudah bisa dengar tuduhan-tuduhannya. Aku memalukan, aku mengundang orang luar masuk ke urusan rumah. Dia bebas marah, sahut Dina tenang. Yang penting, marahnya tidak lagi sendirian berhadapan denganmu. Selama ini, kamu selalu jadi satu-satunya penonton di pertunjukan yang dia sutradarai. Sekarang, kita undang penonton lain. Ada bagian di dalam diriku yang masih ingin mundur. Kembali ke zona yang meski sakit, tapi sudah kukenal. Tapi ketika aku menatap wajah Dina dan mengingat tatapan Maya di parkiran, aku tahu, kalau kali ini aku mundur, aku tidak hanya mengkhianati diriku. Aku juga mengkhianati semua perempuan yang pernah tidak dipercaya hanya karena mereka menangis saat menceritakan sesuatu. Mari, kataku akhirnya. Ajak mereka. Biar kalau aku salah, kesalahanku diketahui banyak orang. Dan kalau aku benar, biar kebenaran itu tidak cuma tinggal di antara dinding rumah dan hatiku. Hari-hari sebelum pertemuan itu terasa panjang. Raka mulai menyadari perubahan kecil di rumah. Ia melihat Dina yang lebih sering memerhatikannya dengan tatapan menimbang. Ia melihat aku lebih banyak berada di meja makan dengan kertas dan pulpen. Bukan hanya di dapur dengan panci. Beberapa kali ia mencoba membuka topik. Kamu lagi apa sih akhir-akhir ini? Tanyanya suatu malam. Kayak orang sibuk mempersiapkan sesuatu di belakangku. Dulu, kalimat itu akan membuatku merasa bersalah. Sekarang, aku memutar balik di kepalaku. Betapa ironis, orang yang menyiapkan begitu banyak hal di belakangku merasa tidak nyaman ketika menerima sedikit saja perlakuan yang sama. Aku hanya menulis, jawabku singkat. Supaya kalau suatu hari ditanya, aku tidak lupa. Ditanya siapa? Ia menyipitkan mata. Siapa saja yang merasa punya hak bertanya soal hidupku, jawabku, menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Malam sebelum pertemuan, aku hampir tidak tidur. Bukan karena takut sepenuhnya, tapi karena terlalu banyak kemungkinan berputar di kepala.
Dina tidur di kamarku, sementara aku duduk di ruang tamu menatap pintu, yang esok akan dibuka untuk orang-orang yang akan menjadi saksi. Dalam keheningan itu, aku sadar, selama ini aku paling takut pada satu hal, dianggap gila. Kata itu pernah diletakkan Raka dalam bercanda, dalam marah, dalam meremehkan. Ia suka berkata, "Kamu itu kebanyakan drama, Nay. Orang lain kalau dengar cerita kamu, mungkin akan pikir kamu perlu diperiksa." Mungkin justru karena itulah aku membiarkan diriku berdiam terlalu lama. Karena di dalam hati, aku takut kalau seandainya aku bersuara, dunia akan benar-benar mengukuhkannya. Malam itu, sambil memandang pintu yang tertutup, aku berjanji pada diri sendiri satu hal. Esok, ketika semuanya dibuka, ketika kata-kata dan dokumen diletakkan di atas meja, apapun yang keluar dari mulut orang lain, aku tidak akan lagi membiarkan orang lain menjadi hakim tunggal atas kewarasanku. Jika aku memang salah, aku siap memperbaikinya. Tapi jika aku benar, aku tidak akan lagi meminta maaf hanya karena berani merasa. Hari pertemuan itu akhirnya datang juga. Pagi masih muda ketika aku membuka jendela, membiarkan udara segar masuk, meski di dalam dada rasanya sumpek. Dina membantu menata ruang tamu. Ia memindahkan mainan Dava ke kamar, merapikan bantal sofa, dan menaruh teko air minum di meja, seolah kami akan kedatangan tamu biasa. Padahal yang kami tunggu bukan sekadar tamu, melainkan saksi. Raka duduk di ujung sofa dengan wajah tertutup tipis oleh layar ponsel. Dari cara ia mengetuk-ngetuk layar, aku tahu ia sedang mengirim pesan ke seseorang, mungkin melampiaskan rasa tidak nyamannya. Beberapa kali matanya melirik ke arah kami yang sibuk, lalu kembali pura-pura fokus pada ponsel. Dava diantar tetangga ke rumah teman bermain, sengaja kami titipkan supaya ia tidak perlu menyaksikan apapun yang terjadi hari itu. Ketukan di pintu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Dina menepuk pelan punggungku sebelum aku berjalan membukanya. Di depan berdiri Pak RT dengan kemeja kotak-kotak. Di sampingnya seorang perempuan berkerudung rapi membawa tas kerja yang kukenal sebagai Rika, teman Dina yang bekerja di bidang hukum. Wajah mereka menyimpan kombinasi antara ramah dan serius. "Assalamualaikum," sapa Pak RT. "Maaf merepotkan, Bu Rani, Mas Raka." "Waalaikumsalam," jawabku, mempersilakan mereka masuk. Begitu mereka duduk, suasana sempat canggung sesaat. Raka menaruh ponselnya di meja, memaksa senyum kecil. "Saya kurang paham sebenarnya ini acara apa," katanya. "Tapi ya, saya hormati saja kalau Naya dan Dina ingin bicara dengan bantuan orang lain." Dina tidak membuang waktu. "Mas," ujarnya tenang, "hari ini bukan sidang. Tidak ada yang langsung memutuskan siapa benar siapa salah. Kita hanya ingin semua yang selama ini berjalan di belakang bisa dibicarakan di depan orang yang netral, supaya tidak ada lagi kata-kata yang dipelintir." Rika membuka tasnya, mengeluarkan buku catatan dan pena. "Saya di sini hanya untuk mendengar dan menjelaskan kalau ada hal yang perlu diterangkan dari sisi hukum," ia menjelaskan. "Tidak memihak siapa-siapa. Tapi saya percaya, kebenaran butuh ruang yang jelas untuk berdiri, bukan hanya di kepala satu orang." Aku merasakan tenggorokanku mengering. Dina menatapku, memberi isyarat halus. "Mulai dari kamu," katanya. "Ini hidupmu." Aku menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Tidak dari tengah, tidak dari bagian yang paling menyakitkan, tapi dari awal. Tentang bagaimana beberapa bulan terakhir Raka berubah. Tentang telepon-telepon malam. Tentang komentar-komentar kecil yang melukiskan aku sebagai istri yang terlalu cemas dan boros. Tentang kunjungan pertama orang yang kukira sales. Hingga hari di mall, ketika aku sadar ada perempuan yang mengikuti kami. Raka beberapa kali menyela, tapi Dina mengangkat tangan pelan. "Mas, nanti ada giliran Mas bicara," ujarnya. "Sekarang biarkan dulu Naya menyelesaikan kalimatnya. Selama ini kan lebih sering terbalik." Aku melanjutkan, menceritakan pertemuan di parkiran.
Kalimat-kalimat Maya tentang bagaimana Raka menggambarkanku di kantor lembaga keuangan. Tentang namaku dan nama Dava yang tertulis sebagai jaminan dan tokoh dalam cerita yang tidak pernah kusetujui. Ketika kutunjukkan kartu nama Maya dan menjelaskan percakapan kami, kulihat rahang Raka mengeras. "Kamu percaya kalau orang asing ngomong begitu?" potongnya akhirnya. "Kamu tidak tahu latar belakangnya. Mungkin dia salah dengar, atau sengaja memutar balik supaya kamu marah ke aku." Aku menatapnya. "Kalau hanya dia yang bicara, mungkin aku masih ragu," sahutku pelan. "Tapi aku juga membaca sendiri dokumen di rumah. Tulisan di sini jelas, Mas." Aku mengeluarkan map dari tas, menaruhnya di meja. Lembar demi lembar kubuka, menunjukkan bagian-bagian yang menyebut keterbatasan kemampuanku mengelola keuangan, catatan tentang kecemasan dan emosi yang tidak stabil. Dan cara itu semua digunakan sebagai alasan untuk membatasi peranku dalam keputusan. Rika mencondongkan tubuh, membaca dengan teliti. Ia mengerutkan kening ketika sampai pada bagian yang menyebut namaku dan nama Dava. "Ini cukup jelas," katanya akhirnya. "Di sini disebutkan bahwa pihak istri dianggap kurang mampu mengelola finansial berdasarkan keterangan suami. Dan ini dipakai sebagai salah satu dasar pengaturan jaminan dan hak akses." Pak RT menatap Raka dengan campuran kecewa dan bingung. "Mas Raka," ucapnya, "saya tidak ikut campur urusan dapur orang. Tapi kalau dalam dokumen resmi nama istri dan anak dipakai dengan keterangan seperti ini, tanpa sepengetahuannya, itu berat. Bukan hanya soal utang, tapi soal bagaimana Mas menempatkan dia di depan orang lain." Raka mengangkat tangan, mencoba bertahan. "Saya tertekan, Pak," katanya. "Saya harus cari duit, saya yang pusing hitung cicilan. Naya tidak paham. Kalau dia ikut memegang keputusan, saya takut tambah berantakan." Ya, saya jelaskanlah ke mereka begitu. Itu bukan berarti saya benci istri saya. "Tapi Mas juga bilang, saya tidak stabil, mudah histeris, dan sulit dipercaya kalau memberi keterangan." Potongku, air mata mulai menggenang. Mas tahu, tidak beratnya mendengar itu dari mulut orang lain yang bahkan tidak pernah dengar suaraku sebelumnya. "Kalau kamu tidak sering menangis dan marah-marah, aku tidak harus bilang begitu," balasnya cepat. "Kamu pikir mudah tinggal dengan orang yang setiap kali diajak bicara soal uang langsung meledak?" Dina maju sedikit, menatap Raka tak berkedip. "Mas, kamu pernah berpikir tidak?" katanya pelan tapi tegas, "bahwa mungkin alasan dia menangis dan marah adalah karena dia tidak pernah diajak duduk dari awal? Kalau kamu ajak dia baca dokumen, bukan hanya suruh tanda tangan, mungkin air mata itu bentuk tanggung jawab, bukan histeris." Raka terdiam, tapi dari sorot matanya, aku tahu ia sedang mencari celah lain untuk bertahan. "Mas Raka," sambung Rika, nadanya tetap profesional, "secara hukum, kalau ada pihak yang merasa dituliskan sebagai orang dengan keterbatasan, tanpa penjelasan dan persetujuan penuh, itu berpotensi jadi masalah. Apalagi kalau keterangan itu dipakai untuk membatasi haknya nanti. Saya tidak bilang sekarang Mas sudah pasti salah di mata hukum, tapi tanda-tandanya mengarah ke sana." Pak RT mengangguk kecil. "Dan dari sisi moral," tambahnya, "tidak pantas melabeli istri sendiri dengan kata-kata yang bisa membuat orang lain meragukan kewarasannya. Sementara di depan tetangga Mas, bilang kalian baik-baik saja." Aku menatap Raka, merasakan gelombang sedih dan marah bercampur. "Mas," kataku lirih, "aku tidak minta hidup yang sempurna. Aku tahu ekonomi lagi sulit. Aku tahu utang bisa menekan siapa saja. Tapi aku tidak sanggup hidup sebagai tokoh fiksi dalam cerita yang Mas jual ke orang lain. Kalau aku salah, ajari aku. Ajak aku baca, bukan hanya tanda tangan. Tapi kalau Mas sudah sejauh ini menyusun cerita tentang aku di belakang, aku harus tanya pada diriku sendiri. Aku ini istrimu, atau cuma nama yang digunakan untuk membuatmu kelihatan paling waras?" Ruangan hening. Hanya suara kipas angin di langit-langit yang berputar pelan.
Raka memijat pangkal hidungnya, lalu menatapku dengan lelah. "Kamu maunya apa sekarang?" tanyanya akhirnya. "Kalau kamu ingin aku jadi penjahat di depan semua orang, ya sudah. Aku salah. Puas?" Aku menggeleng. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Ini bukan soal puas atau tidak. Ini soal selanjutnya bagaimana. Untuk sementara, aku tidak mau lagi hidup di rumah yang bisa kapan saja menjadikanku kambing hitam. Aku akan pindah dulu dengan Dava. Aku akan atur keuangan sendiri sejauh yang aku mampu. Dan semua dokumen yang menyangkut namaku dan nama anakku, aku ingin ditinjau ulang dengan pendamping, bukan dengan rayuan atau ancaman. Rika mengangguk pelan. "Itu permintaan yang masuk akal," katanya. "Kita bisa bantu konsultasi ke beberapa pihak, lihat apa saja yang masih bisa diperbaiki atau dibatalkan. Tidak semua hal bisa dibalik, tapi lebih baik terlambat tahu daripada tidak pernah." Pak RT menambahkan, "Saya bersedia, kalau diperlukan, menuliskan bahwa hari ini saya mendengar langsung pengakuan Bu Rani dan penjelasan soal dokumen. Bukan untuk memenjarakan siapapun, tapi untuk memastikan kalau nanti ada konflik, tidak ada yang merasa ini hanya cerita sepihak." Raka tertawa pendek, pahit. "Jadi sekarang semua orang memandangku seperti ancaman, begitu?" "Kalau Mas tidak ingin dipandang seperti itu," jawab Dina lembut tapi tegas, "mulailah berhenti memperlakukan orang lain seperti ancaman yang harus disingkirkan pelan-pelan. Tidak ada teriakan besar hari itu. Tidak ada piring pecah atau pintu dibanting seperti di sinetron. Yang ada hanya keheningan berat ketika pertemuan selesai, ketika Pak RT dan Rika pamit dengan janji akan membantu menjelaskan langkah-langkah selanjutnya. Ketika Dina menepuk bahuku sebelum masuk kamar untuk memberiku ruang sendiri. Malamnya, setelah semua orang tertidur, aku berdiri di tengah ruang tamu kosong. Dinding-dinding rumah ini menyimpan terlalu banyak suara yang pernah kutelan. Aku menatap foto keluarga kecil kami yang tergantung di dinding. Diambil beberapa tahun lalu ketika Dava baru bisa berjalan. Di sana, aku melihat perempuan yang tersenyum lebar, memeluk suami dan anak tanpa bayangan apapun di belakangnya. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang sama. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak melihat itu sebagai hal yang sepenuhnya buruk. Perempuan di foto itu belum tahu bahwa suatu hari namanya akan dipakai sebagai alasan. Perempuan yang sekarang, meski matanya lebih sering sembab, sudah tahu bahwa ia tidak boleh lagi membiarkan orang lain menulis ceritanya sendirian. Beberapa minggu kemudian, aku dan Dava pindah sementara ke rumah kontrakan kecil yang Dina bantu cari. Dapur sempit, kamar hanya 2, suara kendaraan dari jalan raya terdengar jelas. Tapi setiap kali ponselku berdering di malam hari, itu hanya pesan dari Dina yang menanyakan kabar, atau dari Maya yang memberi update tentang berkas yang sedang ditinjau ulang. Tidak ada lagi rasa mual setiap mendengar nada dering. Tidak ada lagi bayangan bahwa di ujung lain ada orang yang sedang menjahit kata-kata untuk menjeratku. Kadang, saat menidurkan Dava, aku teringat hari di mall itu. Pertemuan dengan perempuan asing yang mengikutiku di keramaian, yang dengan satu kalimat membuat kakiku lemas. Dulu, aku mengira orang asing yang menguntit diam-diam pasti ingin mencelakai. Ternyata, dalam hidupku, justru orang asing itulah yang pertama kali menunjukkan di mana letak jebakan yang selama ini kupijak. Sejak saat itu, aku belajar satu hal. Tidak semua yang membuatmu takut harus dihindari. Kadang, rasa takut adalah alarm yang dikirim Tuhan agar kita berhenti berjalan dalam gelap. Dan jika suatu hari nanti ada perempuan lain yang bercerita padaku bahwa ia merasa diikuti, baik oleh seseorang di mall maupun oleh rasa curiga di dalam hatinya sendiri, aku tidak akan lagi terburu-buru menyuruhnya untuk tidak lebay. Aku akan duduk di sampingnya, mendengarkan sampai habis, lalu pelan-pelan berkata, "Kalau kamu merasa ada yang salah, mungkin bukan hatimu yang rusak. Mungkin memang ada yang perlu dilihat lebih dekat. Jangan biarkan orang lain menulis namamu dalam cerita yang tidak pernah kamu setujui."